Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Sebelum kita lanjutkan, ini ada penelpon dari Riau, ada Pak Dahlan. Selamat siang Pak Dahlan. Pak Dahlan, selamat siang. Nah, selamat siang. Ya, silakan Pak Dahlan, mungkin punya tanggapan Pak. Ya, selamat siang. Berita satu. Jadi kalau membaca untuk Landstok pada siang ini, awas situs berkonten sara. Ya, kadang-kadang kita kalau lihat di Indonesia ini, kadang-kadang kita ya sedikit confused lah kan. Sudah ada permasalahan baru. Ya, maunya jauh hari sebelumnya, ya segala macam situs-situs itu yang berbau apa porno atau sara itu memang harus disensor. Nah, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Ya, itu satu. Yang kedua, ya ini kan dengan adanya pemblokiran situs-situs ini kan karena ada sebab akibat. Ya terutama dengan adanya kejadian demo 4 November yang terjadi semalam. Nah, itu. Jadi saya rasa juga di samping situs-situs itu diblokir, ya kalau perlu ditutup. Ya, saya sangat mengharapkan sekali itu ya para pembesar Indonesia ini ya di dalam berbicara ya baik di media massa maupun di media sosial, apalagi di televisi yang ditonton oleh seluruh Indonesia, itu maunya berbicara itu ya yang kira-kira tidak berbau sara, kemudian tidak menyinggung salah satu daripada agama dan lain sebagainya. Ya, baik. Ya, nah, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah nasional. Karena begini ya, Pak. Kita lihat di negara Singapura itu untuk parabola saja itu sulit ya. Ya, jadi itu betul-betul disaringnya segala berita-berita itu yang kira-kira sifatnya ini bisa menimbulkan gejolak di masyarakat, itu langsung diblokir kalau di Singapura. Untuk punya parabola aja nggak bisa tuh. Nah, itu. Baik, jadi kalau kita di Indonesia nih ya sudah diberikan keluasan demikian, jadi kita mengharapkan tuh ya para pembesar kita tuh kalau berbicara ya kita lah, karena kan suaranya didengar oleh orang banyak. Nah, itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dahlan atas tanggapannya. Saya akan tanyakan langsung kepada Pak Heru. Kalau menurut Anda sekarang tindakan pemerintah itu seperti yang Pak Heru bilang, seperti yang Pak Dahlan bilang tadi. Kalau ada kejadian baru dilakukan, baru kejadian baru kayak begitu, reaktif gitu. Jadi seakan-akan ini cuma hanya untuk meredam emosi sesaat saja. Menurut Anda kayak gitu juga nggak? Ya memang pemblokiran sebuah situs ini kan dilematis. Di satu sisi mungkin bisa meresahkan masyarakat tadi gitu karena ada mengangkat sara, radikalisme segala macam. Tapi di sisi lain kan juga berhadapan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dari masyarakat melalui media sosial ataupun melalui situs gitu ya. Jalan tengahnya adalah bahwa apa yang diambil atau langkah yang diambil pemerintah untuk misalnya memblokir sebuah situs tentu harus ada syarat-syarat yang dilakukan. Yang pertama itu kalau saya melihat harus akuntabel gitu. Akuntabel itu artinya bahwa situs yang diblokir itu harus dapat dipertanggungjawabkan kenapa sih diblokir gitu ya. Isinya kenapa sehingga dia diblokir. Ada 11 situs tersebut harus dijelaskan masing-masing loh. Salahnya ini. Misalnya teman-teman di Komisi Penyiaran Indonesia kan mereka sering mengeluarkan peringatan-peringatan dan diberikan alasan. Misal acara ini alasannya kenapa diberikan peringatan. Kemudian yang kedua tentunya adalah transparan. Mana aja situs yang diblokir sehingga masyarakat juga tahu gitu ya. Tidak tiba-tiba diblokir tapi masyarakat nggak tahu, dan yang tidak bisa dihilangkan juga non diskriminasi. Jadi kalau katakanlah misalnya di pilkada kan ada 3 kubu sekian kubu, ini kan harus apakah misalnya hanya satu kubu aja, apakah kubu yang lain tidak misalnya melakukan hal serupa atau mungkin Pak Heru, perlu nggak sih kita menjadi negara-negara seperti di negara sana, Singapura, mungkin Cina, paling tidak mereka membatasi betul freedom of speech tersebut? Perlu nggak kita kayak gitu? Nah ini memang ini menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya Cina kan sangat terkungkung, Cina kemudian teman-teman di Myanmar gitu ya, termasuk juga ada di negara-negara Timur Tengah gitu. Kalau kita melihat Indonesia antara in between, antara negara-negara yang sangat terkungkung dengan yang sangat bebas gitu ya. Cuman memang terkadang kita juga kebablasan bebasnya gitu. Kalau misalnya di Amerika sendiri juga ada hal-hal yang sangat misalnya pembagian data pribadi tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian juga pembicaraan juga mereka tahu mungkin apa yang bisa dibicarakan, apa yang tidak. Di Indonesia itu terlalu sangat bebas juga kadang-kadang. Belum bisa semudah itu langsung kayak gitu ya Pak. Mungkin nggak cocok juga kalau kayak langsung kayak gitu ya. Ya ini sebuah pelajaran karena memang buah reformasi itu orang bebas berbicara ya. Tapi memang pembicaraan yang kita hak berbicara tapi juga kita harus menghargai hak-hak orang lain. Nah, ini ada penelpon lagi Pak Heru, ada Bapak Siking dari Surabaya. Selamat siang Pak Siking.
selamat siang. Ya, Pak, mungkin punya tanggapan, selamat siang. silakan Pak. Begini Pak, kalau saya mengamati selama ini, sepertinya pemerintah itu gagal memblokir situs-situs yang berbau sara. Contohnya Pak, ini nanti sudah terjadi kejadian baru mulai dipercepat lagi blokir segala macam. Itu kan semua terlambat Pak. Iya. Oke. Saya kira itu saja Pak yang saya perlu Oke, baik, sampaikan. terima kasih Pak Sugeng Iya, dari iya. Surabaya. Ini paling tidak senada dengan Pak Dahlan ya. Ini pemerintah kok kayaknya gagal begitu. Tapi kita lanjutkan tadi pertanyaan saya yang belum terjawab Pak Heru. Sekarang kalau menurut Anda polisi baik pihak penyidik itu kalau sudah ditemukan pelanggaran, jelas-jelas itu berbau sara, harus dilakukan seperti apa nih penuntasannya supaya ini membuat efek jera yang betul-betul jera gitu ya, supaya membuat yang membuat website begitu nggak ngulangin lagi. Dia kan ditutup satu terus bikin lagi, nanti bisa kan jago dia. Nah ini gimana menurut Anda? Ya sebenarnya penegakan hukum itu harus dilakukan karena betapapun kan kita ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik di mana di dalamnya mengatur hal-hal misalnya pemberitaan palsu, kemudian juga misalnya melakukan tadi misalnya ada hal-hal menyangkut sara segala macam terorisme itu bisa diproses sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan sekarang ini lebih banyak hanya tutup website gitu yang dimana ketika satu ditutup 1000 tumbuh. Saya pikir Pelakunya juga sama aja gitu ya, dia nggak diapa-apain juga, cuma bikin lagi gitu ya kurang lebih. ya saya pikir harus ada satu masa di mana inilah semua diproses melalui hukum. Bahkan mungkin tidak ditutup, tapi ini diajukan ke proses hukum, ke pengadilan segala macam gitu ya. Sehingga juga ini merupakan satu pembelajaran bagi masyarakat bahwa oh ini loh misalnya akibatnya kita menulis sesuatu yang tidak pas, membesar-besarkan masalah sara atau propaganda tentang terorisme segala macam gitu ya. Baik, sebelum kita menutup dialog kita, Pak Heru, mungkin Anda punya saran ya, ataupun bagaimana seharusnya Kominfo menghadapi mengenai hal ini. Kalau misalnya mereka mereka sudah tahu pasti, tutup satu tumbuh 1000, itu pasti gimana? Ya pengawasan tetap dijalankan, jadi memang tidak seperti pemadam kebakaran mau demo rame-rame ditutup gitu. Nah, harusnya kan memang ini jauh-jauh hari sudah diantisipasi, koordinasi dilakukan, tapi juga keputusan apapun juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan masyarakat saya pikir juga harus sekarang lebih cerdas lagi untuk memilah mana berita memang atau informasi yang bisa kita pakai, bisa kita sebar gitu dan bermanfaat bagi orang banyak ketika itu disebar. Sementara kalau misalnya hanya mengungkap membesar-besarkan masalah sara segala macam, baiknya udah berhenti di kita aja, nggak usah disebar lagi. Iya betul ya, nggak usah diomongin lagi, ntar malah makin besar. Pak Heru tadi terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat siang.